What's up sobat, ketemu lagi sama aku Wayne di channel Wayne Java Vlog. Gimana kabarnya semua? Kalian sehat dan bahagiakah hari ini? Ya semoga kalian semua bahagia dan sehat semua ya. Dalam kesempatan ini aku mau membahas dan bicara tentang pekerjaan di Amerika ya, terutama pekerjaan di restoran, Namanya apa saja pekerjaan di restoran itu dan apa yang akan Anda kerjakan jika punya itu title dalam waktu Anda bekerja di sebuah restoran di Amerika, Well, saya mulai ini dari pengalaman saya juga, Saya mulai dari bawah, paling bawah. Bukan berarti paling bawah ini gajinya paling kecil juga, tapi ya rata-rata sama lah gajinya ya, kerja di restoran itu gimana. But ini yang dari pekerjaan paling bawah biasanya kalau ada orang-orang baru masuk, apa yang job title apa yang mereka akan punya, And then ini aku kategorikan dalam dua kategori, Kalau kerja di restoran itu namanya ada kerja di depan, ada kerja di belakang, ya. So dimanapun Anda bekerja, itu sebenarnya saling berhubungan kerja di belakang, tapi itu mengenai tanggung jawab Anda ya, kerja di restoran depan itu khususnya bagi Anda yang ngurusi di dining area atau tempat makan, tempat customer makan area itu aku kategorikan depan, dan belakang itu aku dapur, daerah dapur itu aku kategorikan dapur, ya kan. Meski job ini ya, pekerjaan ini kadang kita melompat dari depan ke belakang ke depan ya, itu namanya juga satu restoran ya kan. Anyway, aku mulai dari busgirl atau busboy. Apakah itu pekerjaan itu? Busgirl atau busboy pekerjaannya adalah suatu membersihkan meja. So biasanya kalau udah customer datang, and then kan mejanya itu setelah itu harus dibersihkan ya kan. Jadi job mereka itu biasanya membersihkan meja, mengatur meja lagi untuk siap digunakan untuk customer lagi setelah ada customer yang menggunakannya kan. So jadi to keep clean biasanya pekerjaannya begitu, and then juga ngasih air minum biasanya. Itu nih pekerjaan kalau mereka kerja di Chinese restaurant atau di Japanese restaurant juga begitu, nanya kasih minum air, itu biasanya tugas busgirl atau busboy. Nah, apalagi tugasnya busgirl atau busboy ini, tugas busboy ini yaitu mengangkat piring atau mengangkat gelas setelah customer makan. Jadi pokoknya to keep this meja clean, terutama kalau ada di buffet ya kan. Tuh orang itu piring itu bisa bertumpuk-tumpuk ya kan. Nah, busgirl ini biasanya tugasnya mengangkat piring dari customer, And then apalagi the host kedua ya kan. The host, apa pekerjaan host ya kan? Pekerjaan host adalah mempersilahkan atau menerima tamu dan mencarikan mereka tempat duduk. Itu pekerjaannya host. Nah, ada some restoran host ini memang, kalau memang restoran sibuk, dan host ini memang pekerjaannya sendiri. Jadi tugas mereka cuma begitu, ngantri customer, cari tempat duduk, and then but banyak tempat restoran juga pekerjaan host ini nyampur dari kasir.
Jadi selain mereka menerima tamu, mereka juga jadi kasir, juga menerima pembayaran uang, yaitu berupa cash ataupun kredit card, dan juga mengangkat telepon. Itu pekerjaannya kasir atau host ini. Kadang mereka itu jadi satu, tergantung restorannya itu sibuk atau enggak, begitu ceritanya. Ketiga, waiters. Ya, waiters itu apa? Waiters itu pekerjaannya melayani customer, gitu. Nanyakan mereka minum, kalau di buffet ya kan, and then ya kadang di buffet itu kadang busboy atau busgirlnya itu enggak ada, jadi the waiters inilah yang ngerangkep jadi busgirl atau busboy. Mereka ngangkat minum, bersihkan meja, juga membersihkan, ngangkat piring yang udah customer gunakan, pokoknya itu. Jadi karena waiters ini biasanya gajinya itu lebih banyak dari tip, jadi ya kalau Anda ingin jadi waiters, lebih baik Anda nice to your customer. Jadi kebanyakan di Amerika itu waiters itu gajinya cuman $3 per jam atau $5 per jam, itu udah tinggi. And then the rest itu biasanya customer tip. Jadi dan customer tip ini lebih besar dari gaji pokok Anda, biasanya begitu. Oke, habis waiters gini, and then of course habis itu the dining manager. Dining manager ini biasanya apa ya, pekerjaannya melengkapi semua ini. Kalau restoran sibuk pokoknya tugas dia itu, dining manager itu ngatur agar semua ini berjalan smooth. Semua itu artinya pokoknya ya yang ngecek everything itu biasanya dining manager tugasnya. Oke. Itu kalau Anda bekerja di depan. And then kalau Anda bekerja di belakang atau di dapur. Aku awali dari dishwasher ya, tukang cuci piring. Well, di semua restoran di Amerika, cuci piringnya itu, tempat cuci piring itu pakai mesin. Jangan dipikir kamu ngelapin piring satu persatu. Ya, ini memang betul. Tapi itu artinya memang kan banyak makanan yang sisa-sisa, ya kan. Sebelum Anda memasukkan piring ke tempat mesin cuci piring, kan Anda harus membersihkan makanan itu. Itu ada tempat sampah, biasanya dibuang tempat sampah. And then begitu juga gelasnya ya, ada kotornya. Jadi begitu masuk ke tempat cuci itu udah bersih dari kotoran sebenarnya yang besar-besar. And then mesin cuci nanti tinggal nutup jeling, and then udah membilas artinya. Dan keluar sana itu udah bersih, biasanya begitu. Sound ringan, tapi kalau restoran Anda kerja di buffet, aduh, itu piring dan gelas itu enggak ada habisnya. Keep coming, mereka itu keep coming. Kalau waktu jam-jam sibuk itu biasanya just enggak berhenti all day ya, begitu. Nah, biasanya apa tugas dishwasher ini selain tukang jadi cuci piring atau mempersiapkan peralatan untuk membersihkan peralatan semua dapur, ya kan? Tugasnya biasanya sama masak nasi biasanya. Itu yang terjadi padaku dulu, oke. Jadi ya tanggung jawabnya itu piring keep bersih, ya enggak cuma piring aja, ya gelas, ya mangkok, and then juga alat-alat dapur yang digunakan masak itu biasanya kayak pan, tray, itu tuh tugasnya dishwasher. Pokoknya bersih lah tugasnya dishwasher di situ itu. And then habis dishwasher, kedua prep, ya kan.
prep itu apa tugasnya? Prep itu tugasnya kalau Anda kerja buffet atau itu biasanya potong-potongnya everything, mempersiapkan sayur, mempersiapkan daging, apa yang akan Anda masak juga biasanya keperluannya besok itu dipersiapkan. Ini prep, ini yang mempersiapkannya, Jadi ya motong everything, ya sayur, ya batuk. Jadi ya banyak ya, kalau restorannya rame, kayak restorannya buffet rame itu kamu motong sayur itu tidak cuman one box to box, bisa berbok-bok, berkotak sampai misalkan juga begitu. Udang atau udang itu kalau ngupas udang juga sampai puluhan box, jangan kira, no. Jadi prep ini tugasnya mempersiapkan sesuatu untuk dimasak, kebutuhan untuk dimasak hari ini juga kebutuhan besok, biasanya begitu. Terus ketiga, deep fried, ya. Apa pekerjaan deep fried? Deep fried itu tukang goreng. Kebanyakan di Chinese restoran atau Japanese restoran itu banyak sesuatu makanan yang harus dipersiapkan, ya. Sebelum diolah itu harus digoreng dulu. Harus digoreng, kayak bikin sweet sour chicken, orange chicken, lemon chicken, itu harus di-breaded dulu, ditepungin dulu, digoreng. So semua itu yang mempersiapkan biasanya deep fried. And then atau juga appetizer yang digoreng-goreng itu, semua tentang penggorengan itu biasanya ditangani satu orang atau beberapa orang, kalau tergantung juga restorannya ramai atau enggak. Itu namanya deep fried man atau tukang goreng, right? And then yang keempat itu chef, ya. Tugas chef ini apa ya? Masak. Biasanya chef itu mempersiapkan sausnya, Kalau restorannya regular dining, Chinese itu biasanya chef yang bikin saus, atau chefnya ini yang bikin yang masak, Setiap order chefnya inilah yang masak, And then nanti waktu masak itu dia dibantu si prep ini. Si prep ini bantu mempersiapkan apa yang akan dimasak, misalkan sayur ini itu yang untuk mereka. Jadi mereka tuh bekerja sama semuanya sebenarnya kalau udah gitu. So chef ini ya tanggung jawabnya ngurusin kitchen. Biasanya chef ini juga jadi kitchen manager. Jadi dia harus tahu kebutuhan kitchen, apa yang diperlukan, dari in and out semua itu, keluar masuknya kitchen dia harus tahu, ya kan. Ini kalau di Chinese restaurant. And then lain lagi kalau di Japanese restaurant, ya. Di Japanese restaurant itu ada sushi chef, ada sushi maker, ya kan. And then itu yang mempersiapkan sushi, karena kebiasaan di Japanese restaurant ada jual sushi pasti, ya kan. And then itu lain lagi dengan hibachi chef. Hibachi chef itu tugasnya memasak masakan untuk entertainment, sebenarnya itu entertainment, ya kan. Masak customer itu ada punya hibachi table itu kayak di depan biasanya. Jadi itu kayak bikin show begitu, ya kan. Mereka itu masak entertainment. Jadi customer itu makan di situ juga kasih hiburan di situ, sebenarnya begitu. Itu maintain the hibachi chef. Makanya hibachi chef itu harus fun, guys. Jadi semakin Anda interaktif, semakin good Anda interaktif pada customer itu semakin baik, karena di situ nanti mereka bisa kasih tip yang lumayan besar. Biasanya begitu. And then apa tugas hibachi chef? Ya biasanya mereka dalam suatu restoran Japanese restoran biasanya ada beberapa hibachi table, ya kan. Itu hostnya kasih duduk, ya kan. Kasih duduk di situ around, and then like nanti biasanya gantian, hibachi chefnya itu gantian yang masak
untuk customer itu gantian ya kan. Jadi ya kadang sehari bisa 10 kali masak. Untuk entertainment dia itu sekali masak itu butuh waktu biasanya ya 15 atau 30 menit, you know. Pasti 30 menit itu pasti, and then ya sometimes could be more, depend apa yang mereka menu customer apa yang mereka inginkan, jadinya begitu. And then apalagi, and then after all pekerjaan itu, oh ya begini, kalau ada kerja di Buffett, ada lagi pekerjaan yang memanggil makanan. Itu aku lupa namanya apa. Apa ini memanggil makanan ini? Tukang panggil makanan ini tukang ngontrol ya. Ini kontrol makanan yang ada di Buffett, ya, yang ada di steam table Buffett itu. Kalau habis atau jelek itu tugas dia yang mengganti, and then dia pergi ke dapur order makanan kepada chefnya di dapur, and then dia yang membawa lagi ke depan ke steam table. Tugas dia juga itu mengontrol makanan itu, so makanan itu selalu look good, and then tidak habis. Juga cleaning all the steam table Buffett yang ada depan itu biasanya tugas dia. Jadi all day ya, jalan depan belakang, teriak ke belakang. Teriak. Dan Sam Buffett ada breaknya. Sam Buffett itu cuman pergantian jam, you know. Jadi ada cuman kalau nanti jam 3 itu atau ke jam 4 itu ganti dinner menu. Jadi you know, harganya lunch menu and then dinner menu itu biasanya beda. Bisa beda, itu bisa beda banyak. Kadang dinner menu itu bisa 2 kali harga lunch, karena biasanya dinner menu itu makanannya lebih mahal ya, dikasih lebih more eksklusif, you know. Biasanya kalau ada seafood atau steak itu keluarkan waktu dinner time. Jadi harga makanan waktu dinner itu lebih mahal daripada lunch time. Gitu. Well, cukup sini aja. Ini membahas pekerjaan dan apa yang Anda expecting Anda lakukan jika bekerja di Amerika, ya kan. Dan ini yang aku explain ini pada dasarnya ini secara kasar, ini tidak secara detail, dan you know, karena setiap restoran, setiap tempat itu punya aturan sendiri-sendiri. But yang aku explain ini secara gambiangan, ya kan. Itulah yang Anda akan lihat, dan itu yang Anda expecting nanti jika Anda bekerja di restoran Amerika. Begitu. Ini membahas ini tentang apa? Tentang Buffett dan tentang dining restoran, ya kan. Kemarin aku bilang tentang yang di fast food, ya kan, udah. So anyway, thank you for watching, and jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan thank you so much yang udah subscribe, and so saya bisa bikin video dan cerita-cerita apa selanjutnya mengenai restoran berdasarkan pengalaman saya sendiri. And anyway, jaga diri baik-baik, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau Anda ada pertanyaan, kasih pertanyaan di bawah. Everything I will answer it if I know. Okay, alright, and have a nice day. Bye bye.